Sidang perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Liem Chisen alias Sentosa Liem yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya beragendakan bacaan nota pembelaan atau pledoi. Usai sidang, Penasehat Hukum Dr. Johan Wijaya SH, MH, menyebut, dakwaan pertama dan kedua yang didasarkan pada pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak terbukti secara hukum. Serta tidak ada satupun saksi yang secara tegas menerangkan adanya unsur pemaksaan atau kekerasan seksual sebagaimana yang didakwakan jaksa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ya, hari ini pledoi ya, itu dari kuasa hukum terdakwa dan hari diberi kesempatan. Intinya apa yang di dalam tuntutan JPU, saya balik semua, saya tolak semua. Seperti dalam dakwaan pertama dan kedua, intinya kalau JPU mengatakan terbukti memenuhi unsur dan pasal 6 huruf C Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di sini tidak terbukti, saya katakan. Kenapa? Justru dari awal aja, ya, itu ada suatu niat mens rea. Korban atau pelapor saat terdakwa apel pertama di rumah itu sudah membuka baju tanpa bra, memamerkan payudara. Itu pertama. Maka di sini ada suatu niat dari awal. Maka saya katakan pasal 6 huruf C ya Undang-Undang 12 22 tidak bisa diterapkan untuk ini ke terdakwa. Dan kedua, dilakukan berulang-ulang. Maka dikatakan berulang-ulang berarti juga saya masukkan. Dan kalau ada pernah mengatakan tentang janji nikah, maka menurut pasal 58 KUP Perdata itu nggak bisa dituntut secara pidana. Orang mau janji nikah terus nggak dijalankan, tidak bisa dituntut kecuali ya dia pernah mengeluarkan biaya untuk perabotan, untuk aksesoris atau persiapan nikah yang barang itu dikeluarkan. Batal nikah. Nah, itu sudah diumumkan ya, itu bisa ada kerugian. Ini kan cuma ngomong janji toh. Nah, pasal 58 KUP Perdata tidak bisa dituntut. Itu tentang tipu muslihatnya nggak terbukti juga. Kira-kira poin yang meringankan apa? Yang meringankan, Ya. otomatis bebas. Saya nggak tahu sengaja meringankan itu apa. Pasti bebas terdakwa. Karena nggak terbukti bahkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ya tidak bisa menegaskan menerangkan pernah melihat dan ada bukti kekerasan. Ya saksi Rizkia, saksi Sriati, saksi Rizkia temannya korban itu semua mendengarkan, nggak saksi yang mendengar langsung. Saksi yang dari Sriati, resepsionis, dia saya kejar, pernah nggak ada orang yang teriak minta tolong di kamar itu, betul-betul tolong. Terus apakah ada cerita juga ada orang laporan ada orang diperkosa, dia niaya? Nggak ada. Jadi nggak ada kekerasan di hotel Mini Kenjeran. Jadi nggak ada unsur kekerasan pemaksaan. Yang ada suka masuk lah, karena berkali-kali dilakukan. Tapi tidak bisa dibuktikan kalau itu. Tidak bisa. Dan akhirnya kecewa itu Pak ya, nggak nikah itu kecewa itu. Kemungkinan ada faktor X yang seperti kemarin saya katakan. Ya sebenarnya itu aja. Terus Pak dari jasa sampai menuntut sekian itu apa? Ya makanya saya katakan kemarin, kan dia nggak percaya diri JPU-nya, sampai separuh di bawahnya. Karena yang seperti di lapangan proses hukum yang di sidang itu nggak terbukti, nggak ada bukti yang kuat. Bahkan saya minta, mana darahnya, katanya perawat dari awal keluar darah, mana buktinya? Nggak bisa dibuktikan ke persidangan, nggak ada darah, bahkan celana dalamnya nggak ada. Dan nggak ada yang bisa membuktikan ada darah itu karena perawat mengakunya. Ya itu. Harapannya Pak? Harapannya, kalau hakimnya punya hati nurani harusnya bebas, dibebaskan demi hukum, atau surat tuntutan dibatalkan.